Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini, kita coba buka dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Matematika Tuhan sangat berbeda dengan matematika kita. Matematika Tuhan sangat berbeda dengan matematika manusia. Bahkan bisa dikatakan matematika Tuhan berbanding terbalik dengan matematika manusia. Matematika manusia 1 tambah 1 pasti 2. Atau 2 dikurang 1 itu pasti 1. Tapi matematika Tuhan 1 tambah 1 bukan 2. Bisa 20, bisa 200. Tak terbatas, tak terhitung. Matematika manusia 2 kurang 1 itu pasti 1. Tapi matematika Tuhan belum tentu 1. Matematika manusia semakin banyak menumpuk, semakin kaya, semakin banyak menampung, semakin kaya. Tapi matematika Tuhan bukan seperti itu. Berilah, maka kamu akan mendapat dan berkelimpahan. Matematika dunia semakin kita mengumpulkan dengan banyak, maka kita akan semakin hebat.
Tapi matematika Tuhan, semakin kita memberi hidup kepada dunia ini, maka itulah yang berkenan di mata Tuhan. Matematika manusia lebih fokus pada jumlah nominal angka yang banyak, yang tinggi, supaya kaya, supaya pintar dan hebat, supaya populer, supaya sukses. Itu matematika dunia. Tapi matematika Tuhan, jika ingin menjadi yang terbesar di dunia ini, layanilah yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian di sini, rendahkan dirimu dari yang satu dengan yang lain. Matematika Tuhan, kaya hati, rendah hati, berhikmat. Tak dianggap dunia ini, tapi dianggap dan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan kehebatan, bukan kepintaran, bukan kejayaan, bukan kesuksesan. Bukan dengan hal-hal yang sama dengan ini yang dilihat oleh Tuhan daripada kita. Tapi nilai kita yang sesungguhnya, kualitas kita di hadapan Tuhan, itulah yang diukur dan dilihat oleh Tuhan di dunia ini. Jadi sangat berbeda dengan ukuran standar Tuhan, matematika Tuhan dengan matematika dunia. Tuhan akan selalu melihat nilai kualitas kehidupan kita kapanpun dan dimanapun. Tuhan akan selalu melihat saya dari ketaatan saya kepadanya dimanapun dan saat kapanpun. Manusia akan selalu melihat angka, kuantitas, nominal, kehebatan, kejayaan, kepopuleran, dan yang sama dengan itu. Itu standar dunia. Dalam banyak hal kita manusia cenderung untuk fokus pada angka-angka yang besar ini, standar dunia ini. Pada umumnya seperti itu. Gereja yang besar dengan jemaat yang sangat besar. Negara yang sangat besar dengan penduduk yang sangat besar. Keluarga yang sangat besar dengan ekonomi yang sangat mapan dan kaya raya. Status yang tinggi dengan gelar yang sangat tinggi dan populer. Itu standar dunia. Termasuk gereja kita ini secara naluriah, secara manusiawi kita menginginkan gereja ini semakin besar. Jemaatnya semakin besar. Dan Tuhan telah membuktikan itu melalui kerendahan hati kita. Melalui kedekatan dan keimanan kita kepada Tuhan. Yang dulunya misalnya hanya beberapa kakak atau menyewa tempat di suatu tempat yang kecil. Ini sudah luar biasa. Amin ya. Bapak Pendeta Sukisno. Dalam skala lebih kecil, fokus pada umumnya manusia setiap hari bagaimana supaya uang kita menjadi semakin banyak, semakin bertambah. Dan kita menjadi semakin kaya raya, semakin terkenal dan dikenal orang. Dan kita menjadi orang besar, populer dan top. Itu secara umum. Dan hal ini sering membuat orang salah menjalani hidupnya yang sesungguhnya. Dan hal ini sering membuat orang salah memaknai hidupnya yang sesungguhnya. Hanya demi mengejar standar yang besar tadi, angka yang besar tadi. Supaya semakin menjadi memiliki banyak. Supaya semakin dikenal orang. Supaya semakin sukses. Supaya semakin hebat. Dan supaya semakin populer di dunia ini. Padahal dalam hidup sesungguhnya dan sebenar-benarnya yang terpenting adalah bukanlah angka standar dunia itu. Tetapi nilai kita di hadapan Tuhan itulah sesungguhnya yang paling penting. Nilai diri kita yang sesungguhnya adalah dari kualitas dan keimanan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan di angka-angka yang besar yang sesuai dengan matematika dunia di dunia ini. Tuhan tidak pernah mempertanyakan kita, kamu sudah pintar, mari anakku ke sini. Kamu sudah kaya raya, mari ke sini anakku. Kamu sudah populer, mari ke sini anakku. Tuhan tidak pernah membuat standar dari nilai itu, dari angka nominal standar dunia ini. Biasanya dalam pertarungan, dalam peperangan, umumnya untuk mengalahkan musuh, jumlah tentara pasukan
itu hal yang sangat dipentingkan dan diutamakan. Makanya kalau kita menonton film kolosal di televisi, puluhan ribu pasukan dengan tujuan supaya pasukan ini mengalahkan sang musuh dan ini memenangkan. Itu biasanya. Tapi apa yang kita lihat melalui firman Tuhan hari ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Jangan-jangan bangsa Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku yang menyelamatkan aku. Jadi dalam hal ini untuk menjadi kaya tidak menjadi soal. Untuk menjadi orang terkenal tidak menjadi soal. Tapi yang menjadi soal adalah proses meraihnya. Proses menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang penting, dan menjadi orang terkenal. Apakah kita sungguh-sungguh layak dan benar di hadapan Tuhan saat proses meraihnya dan ketika kita lah meraihnya? Itu yang menjadi soal. Apakah kita masih tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan sang sumber segalanya itu? Itu yang menjadi soal. Jadi nilai kualitas keimanan kita di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu? Kalau matematika manusia ini enggak masuk akal, tapi Tuhan mengatakan itu. Kemudian Tuhan mengatakan, siapa yang takut dan gentar, biarlah pulang. Kemudian pulang 22.000 orang dan tinggallah 10.000 orang. Tapi apalagi dikatakan Tuhan, itu terlalu banyak Gideon, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring bagimu di sana. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, pisahkanlah itu dari orang-orang yang minum dengan berlutut dengan membawa tangannya ke mulutnya. Dan jumlahnya hanya 300 orang, dan hanya itulah 300 orang yang turut diizinkan Tuhan berperang untuk menyerang musuh mereka. Sangat tinggi seleksinya, luar biasa. Dan pada malam itu juga Tuhan berfirman, bangunlah, turunlah menyerbu, sebab telah aku serahkan itu ke dalam tanganmu. 300 orang dari 135 orang. Satu melawan 337 orang pasukan Midian. Ini hal yang tidak masuk akal. Ini bukan matematika manusia, tapi ini matematika Tuhan. 135.000 orang menjadi 300 orang adalah kemenangan yang telak bagi bangsa Israel. Dan ini tentu atas kuasa dan campur tangan Tuhan yang maha kuasa pada bangsa ini. Karena sekali Tuhan berkata menang, jayalah menang, maka itu akan terjadi. Siapapun yang tak mampu mengalahkannya. Jika Tuhan sudah berperang, siapapun akan rata dibuatnya. Jika Tuhan ada di pihak kita, ada bersama-sama dengan kita, siapapun akan undur dibuatnya. Dalam segala persoalan apapun. Maka di depan saya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dilihat oleh Tuhan adalah ketaatan dan nilai keimanan kita. Bukan soal angka-angka sesuai dengan standar dunia ini. Itu satu hal. Maka kemenangan, kejayaan, kesuksesan akan menjadi bagian orang-orang yang mengikatkan hidupnya pada kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapapun, iblis musuh yang paling kuat dan yang paling jahat, yang selalu mengejar kehidupan kita, akan undur dan lari pontang-panting dari seluruh aras perjalanan kehidupan kita. Jika nilai kualitas keimanan itu ada pada kita. Karena sebab hanya itulah yang dilihat oleh Tuhan dari kita, orang-orang yang sudah dimerdekakannya. Gideon yang awalnya berkata kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku adalah orang yang terkecil. Aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia pesimis di awalnya. Tapi apa jawab Tuhan?
Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis dan punah. Itu firman Tuhan. Dan itu terjadi ya dan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak tokoh Alkitab seperti Gideon ini yang awalnya sangat kecil, tak berdaya, bahkan tak dianggap oleh dunia ini. Tapi saat Tuhan memakainya dan atas ketaatan, atas keimanan orang-orang percaya, maka itu akan menjadi sangat luar biasa. Musa yang tidak pandai berbicara, dia seorang yang gagap, tapi karena ketaatan dan nilai keimanannya yang sangat tinggi kepada Tuhan, Tuhan memakainya menjadi luar biasa. Daud kecil, hitam, penggembala, tapi Tuhan memilihnya menjadi raja orang Israel. Paulus, dia seorang penjahat, tapi saat dia menyerahkan hidupnya, nilai kualitas keimanannya ada di hatinya dan hidupnya, Tuhan memakainya dengan luar biasa. Maria ibu Yesus, perempuan biasa yang tidak dianggap, tapi saat dia menunjukkan ketaatannya yang luar biasa melalui nilai kualitas kehidupannya, Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dan Yesus Kristus yang berasal dari kota Nazaret, kota yang paling kecil, tapi dialah raja seluruh raja di dunia ini atas ketaatannya kepada Bapaknya, Tuhan Sang Pencipta. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sama dengan itu, yang kalau diukur dari matematika manusia standar dunia itu sangat kecil, tapi ketika nilai kualitas dan ketaatan dibangun dan ditunjukkan, diikatkan kepada kuasa Tuhan, ini akan menjadi besar dan luar biasa. Ada kisah seorang pemuda yang lahir dari keluarga miskin, peternak di Amerika, tidak pintar. Bahkan dalam lingkungannya dia dikatakan orang bodoh. Bahkan direktur sekolah di mana dia bersekolah mengatakan, kebetulan dia sekolah Alkitab, mengatakan seperti ini kepada pria yang jelek dan yang dianggap bodoh ini. Paling-paling kamu hanya bisa menjadi pendeta 2 keluarga di desa yang jauh dan kecil. Dan minimal khotbahmu kamu mampu hanya 5 menit. Karena kamu tidak memiliki kemampuan seperti orang-orang yang lain. Dan kamu tidak akan pernah memiliki masa depan yang jelas. Karena kelemahan dan ketidakmampuanmu dalam banyak hal. Ini menjadi pendorong semangat dibuat oleh pria yang dikatakan bodoh dan kecil ini. Dalam kehancuran hatinya ketika dia dihina dengan luar biasa, dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dia bangun kualitas keimanannya dia dalam Tuhan. Dia bangun, dia serahkan. Dia izinkan Tuhan membentuk hidupnya seturut kehendak Tuhan. Apapun nilai ukur yang dilakukan dan dikatakan orang padanya, tapi dia membangun kualitas menurut standar Tuhan. Dari setiap waktu, setiap hari. Dan dia mulai belajar berkhotbah dengan mengayuh sampan di sungai sekitar rumahnya. Dia mulai berkhotbah kepada tungkul-tungkul pohon di sekitar sungai-sungai ini dan kepada pohon-pohon. Dia tiap hari melatih berkhotbah, tentu terus membangun kualitas keimanannya semakin baik dan semakin murni di hadapan Tuhan. Dan apa hasilnya? Pria jelek yang kecil yang katanya bodoh menurut standar dunia ini, apa hasilnya? Ia pun kemudian pintu mulai terbuka. Ia mendapat kesempatan untuk berkhotbah di gereja-gereja di mana-mana di desanya. Mulai mengikuti KKR di desa dan di kota-kota yang besar. Kemudian dia melintasi seluruh dunia ini melalui menulis berbagai renungan dan seluruh dunia bisa dijangkaunya. Dan khotbahnya luar biasa, menyentuh setiap jiwa-jiwa. Dan dimenangkan oleh pria yang katanya jelek, bodoh dan kecil ini. Mulai dari anak-anak yang kecil
sampai orang tua, pejabat tinggi, bahkan presiden disentuh oleh khotbah pria yang katanya kecil dan jelek ini. Dan sampai menutup usianya di umur 99 tahun. Ia telah berkhotbah kurang lebih pada 215 juta orang. Siapa dia? Ia adalah Billy Graham. Salah satu bukti hidup bagaimana Tuhan dapat mengubah kehidupan yang dinilai tidak bernilai dan dianggap kecil di standar dunia ini. Tapi ketika kita membangun kualitas kita luar biasa di hadapan Tuhan, nilai diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi yang paling utama adalah ini, kualitas diri kita, nilai keimanan kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang sangat penting kita sadari. Hidup ini sebenarnya bukanlah tentang diri kita atau impian-impian kita. Tetapi apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita masing-masing. Itu yang menjadi soal. Tapi yang sering kita menyimpang dari apa yang Tuhan rancangkan pada kehidupan kita hanya demi untuk mengejar angka-angka besar menurut standar dunia ini. Masing-masing seluruh ciptaan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah meletakkan ini posisimu dan ini rancangan yang sesungguhnya yang harus kurancangkan untuk hidupmu dan tentu menjadi orang-orang yang luar biasa. Masalahnya kita keluar dari rancangan Tuhan. Kita menyimpang ke kiri dan ke kanan hanya karena untuk mengejar angka-angka besar yang menurut standar dunia ini. Dan sesungguhnya pun Tuhan tidak pernah membuat rencana yang biasa-biasa saja bagi anak-anaknya yang membentuk kualitas nilai keimanannya di dunia ini. Bagian kita yang sesungguhnya adalah melekatkan hidup kita pada Tuhan yang maha luar biasa dan sungguh berkuasa itu. Jangan pernah menyerah apapun kata orang dan apapun kenyataannya yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita serahkan semua rencana, impian, bahkan ketakutan dan keraguan kita kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha kaya. Ikuti kemana dia mau mengarahkan langkah kehidupan kita. Maka dia akan terus membawa kita pada level lebih tinggi sesuai dengan standar Tuhan. Sesuai dengan kualitas keimanan kita di dunia ini. Saat kehidupan terjepit dan pahit pun kita alami. Tapi saat kualitas keimanan kita tidak pernah kendor, kita tidak putus asa, Tuhan akan selalu tetap membawa kita pada rancangannya yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali dia katakan iya, pasti iya. Sekali dia katakan amin, pasti amin. Jadilah pemain pelaku yang terus dipakai Tuhan sepanjang hidup kita. Yang menjadi soal. Dan terus masuk lebih jauh dalam rencana kudusnya. Kita semakin kecil, tapi dia semakin besar. Ini nilai kita. Jangan terbalik. Jangan kita semakin besar, kita semakin tinggi, tapi Tuhan semakin terlupakan, semakin terbingkirkan dari hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Kita semakin besar, Tuhan semakin kecil, kita semakin hebat, kaya raya, sukses, populer, terkenal, tapi Tuhan menjadi tiada dan hidup kita dengan angka standar dunia tadi, kaya raya, top, terkenal, jika nilai kualitas keimanan kita tidak ada, semuanya itu sebenarnya sia-sia di hadapan Tuhan. Sepanjang sejarah mencatat Tuhan memakai yang kecil untuk melakukan hal yang besar. Bukan orang hebat, Tuhan yang lebih sering memilih orang-orang yang awalnya dianggap hina, kecil, tak layak untuk promosinya yang ajaib dan luar biasa. Itu selalu. Kita semua ingin melakukan hal yang besar. Kita ingin mengubah Indonesia. Kita ingin membangun rumah tangga yang baik. Kita ingin menjadi inspirasi bagi setiap keluarga. Kita ingin menjadi
dunia. Tapi terkadang kita merasa kita bukanlah siapa-siapa, kita merasa bahwa kita bukanlah siapa di dunia ini. Kita merasa hanyalah seorang kecil yang tak layak melakukan apapun atau perubahan apapun. Stigma itu sering ada pada kita. Biar aja lah, saya terlalu lemah. Saya terlalu tidak memiliki pengetahuan. Saya kurang memiliki modal. Saya tidak dapat berbuat apapun. Saya tidak bisa melakukan apapun. Itu sebabnya saya katakan yang pertama harus kita miliki dan kita bangun adalah nilai kualitas kita dalam keimanan kita yang kuat di hadapan Tuhan. Maka ini yang akan menggerakkan hidup kita. Sekalipun hidup kita jatuh, hancur, porak-poranda akibat sesuatu kesulitan yang kita hadapi. Tapi ketika nilai itu ada pada kita, itu tidak menjadi soal bagi kita. Karena bagi Tuhan itu adalah hal yang mudah. Dari yang tidak ada, Dia mencipta. Apalagi memperbaiki yang rusak ini. Yang menjadi soal adalah, maukah kita terus membangun nilai kualitas keimanan kita kepadanya di hadapannya dengan tekun setia dalam kerendahan hati yang luar biasa. Dan kita boleh belajar, lihatlah biji sesawi. Ia adalah biji terkecil dari biji-bijian lainnya, tetapi ia bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang lain. Dan lihatlah Daud, ia adalah seorang yang bertubuh kecil, hitam. Seorang penggembala domba yang tidak pernah ikut maju berperang, namun Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan panglima besar raksasa si Goliat. Hanya memakai, kalau bahasa Batak itu ambalang. Bahasa Indonesia apa itu, Pak? Itu bukan matematika manusia, itu matematika Tuhan. Dari kualitas keimanannya. Dan lihatlah seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan menggunakannya untuk menjadi berkat, memberi 5.000 orang. Dan lihatlah Yusuf. Dia adalah anak yang ke-11 dari Yakub, dijual menjadi seorang budak. Tetapi Tuhan memakainya menjadi orang besar di kota Mesir. Dan lihatlah Simon Petrus, seorang nelayan biasa, orang kecil, tidak berpendidikan. Dia bukan sarjana teologi, bukan doktor atau profesor. Tapi Tuhan menjadikannya menjadi seorang pemimpin. Dan dialah menjadi pelopor kekristenan di dunia ini. Orang-orang kecil, tapi melalui kualitas keimanan dipakai Tuhan menjadi orang besar. Dan orang yang dipakai dengan luar biasa. Dan lihatlah Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Ia mengambil seorang rupa bayi mungil untuk turun ke dunia ini. Lahir di kandang domba yang paling hina. Dan mati di kayu salib. Tapi atas nilai kualitas keimanan dan ketaatan ini apa yang diperoleh oleh Tuhan, Raja kita Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang paling dimuliakan. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Yang tak tertandingi oleh siapapun kekuatan di dunia ini. Dan sepanjang sejarah Tuhan menggunakan yang bodoh bagi dunia ini untuk mempermalukan dunia ini. Tuhan menggunakan yang lemah bagi dunia untuk mengalahkan yang kuat di dunia ini melalui kualitas keimanan tadi. Matematika Tuhan, keimanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menggunakan yang kecil bagi dunia untuk melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa di dunia ini. Dan Tuhan memakai orang-orang yang menyadari bahwa dirinya lemah dan kecil, kemudian mulai mengikatkan kakinya dan tangannya, rohaninya kepada Tuhan. Tuhan akan memakai ini dengan luar biasa. Dan Tuhan memakai orang yang setia. Dari setiap perjalanan walau ada kesulitan dan segala memikul salib dalam perjalanan kehidupannya. Tapi ketika dia melekatkan kualitas nilai dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan memakai ini dengan luar biasa. Dan juga Tuhan memakai orang yang mau belajar dan hidup dalam firman Tuhan dengan setia. Tuhan memakai orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hidupnya. Bukan mematahkan,
mencari jalan pintas, kemudian meraih sesuai dengan rancangan kehidupannya. Dan Tuhan selalu memakai orang-orang yang rendah hati di hadapannya di dunia ini. Tuhan memakai mereka yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dalam nilai kualitas dan kesetiaannya di dalam Tuhan. Dilihat, tak dilihat oleh manusia, tapi dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah mencuri kemuliaannya. Dan Tuhan memakai orang yang berhikmat di dunia ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah mengatakan, "Hai Pendeta Ebenezer, kamu sangat pintar bahasa Ibrani. Ayo, mari engkau saya pakai." Tuhan tidak pernah. Tapi dari kerendahan hati kita, dari nilai kualitas kehidupan kita, Tuhan selalu memakai kita dengan luar biasa. Bukan kehebatan kita yang dilihat oleh Tuhan, tapi ketaatan kita lah yang selalu diukur dan dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita meraih kemenangan yang besar dan luar biasa di dalam Kristus. Bukan karena saya orang besar, karena saya orang pintar, karena saya orang hebat, karena saya cantik, karena saya tampan. Tapi raih kemenangan yang luar biasa di dunia ini. Kemenangan apapun melalui kualitas ketaatan kita kepada Tuhan. Aku memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki aku. Apalagi yang mau kita khawatirkan di dunia ini, jika ini telah menjadi milik kita di dunia ini. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan apapun pada hidup kita, dari setiap berkat yang telah dititipkan dan menjadi bagian dari hidup kita, yang paling penting adalah dan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya adalah supaya kita tidak gagal fokus dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Selagi kita masih hidup, bangun ketaatan kita kepada Tuhan. Bangun nilai kualitas kita di hadapan Tuhan dari setiap seluk-beluk kehidupan kita. Dan Tuhan akan menambahkan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemahabaikan-Mu. Terus dalam kesetiaan memberkati kami dengan luar biasa. Dari setiap kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau selalu hadir untuk memberikan kekuatan, hikmat dan kuasa pada setiap jiwa yang mengejar Engkau, yang melekatkan kehidupannya pada kuasa dan kekuatan-Mu. Biarlah kami Tuhan terus boleh belajar melalui firman-Mu, melalui hikmat daripada Tuhan. Supaya kami pribadi lepas pribadi semakin membangun nilai kualitas diri kami melalui kepatuhan dan ketaatan kami kepada-Mu semata, bukan yang lain. Supaya kami sungguh-sungguh berjalan dalam rancangan-Mu. Dan Engkau memakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki menjadi bagian dari kehidupan kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Engkau hadirlah senantiasa dalam setiap nafas kehidupan kami, dari setiap pikiran dan rancangan kehidupan kami. Karena kami sungguh-sungguh Engkau pimpin dan kendalikan dari pimpinan Roh Kudus-Mu, dari setiap apapun kehidupan rancangan yang akan kami jalani di dunia ini. Biarlah harta yang paling berharga itu, nilai kualitas keimanan kami, nilai diri kami di hadapan-Mu, ketaatan kami, kualitas kehidupan kami secara rohani di hadapan-Mu. Itulah yang kami bangun secara terus-menerus, sesuai dengan standar-Mu. Biarlah kami berbeda dari dunia ini, bukan lagi hidup menurut standar dan aturan dunia ini, yang selalu mengukur dari angka-angka yang besar, supaya menjadi orang yang hebat luar biasa, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang sukses. Dan ini sering membuat kami kehilangan waktu dan kesempatan untuk membangun nilai diri kualitas keimanan kami yang sesungguhnya secara rohani di hadapan. Pimpin kami Tuhan dari setiap segala keterbatasan, kealpaan kami, kehadiran kami kepadamu. Agar kami sungguh-sungguh dalam kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu 24 jam satu hari.
supaya suara-Mu terus kami dengar dari setiap apapun apa yang mau kami lakukan di dunia ini. Biarlah tangan Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang mampu Engkau pakai, menjadi garam dan terang dunia, sesuai dengan fungsi yang Tuhan inginkan ketika Tuhan mendirikan kami pribadi lepas pribadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini dan persekutuan baru yang Tuhan izinkan terjadi pada komunitas gereja GSJA Imamat Rajani yang ada di Berau atas izin Tuhan tentunya. Semua adalah hanya karena kebaikan dan kemahakuasaan. Kau berkati seluruh persekutuan ini, seluruh jemaat ini atas kemahabaikan. Biarlah tangan Tuhan menuntun dan membimbing seluruh jemaat ini mulai dari anak-anak sampai orang tua. Agar dari setiap waktu, kesempatan dan berkat yang Tuhan berikan, sungguh-sungguh jemaat ini terus belajar untuk meraih-Mu, membangun kualitas keimanan mereka dimanapun berada, kapanpun, dan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka masing-masing. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menjadi guru yang terbaik dari setiap apapun ujian-ujian yang hadir pada setiap kehidupan seluruh jemaat ini. Pada seluruh kami yang hadir dan yang tidak boleh berhadir pada saat ini Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh memiliki terang, pengetahuan, pengertian yang baik. Melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika ada yang dalam pergumulan, apapun itu Tuhan, dari setiap seluk-beluk kehidupan kami di dunia ini, Engkau topang mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh dengan teguh terus mencari jalan keluar di hadapan-Mu. Dan bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita yang luar biasa, Engkaulah yang memimpin mereka supaya sukacitanya dalam kerendahan hatinya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan menjamah setiap orang yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh saat ini. Biar Engkau yang menjadi sumber kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kami serahkan semuanya dalam pertolongan nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bawakan dalam doa kami saat ini Tuhan. Untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sukisno dan Ibu Gembala dan keluarga anak-anak. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati cara rohani dan jasmani. Menjadi berkat yang luar biasa di seluruh dunia ini, di tempat ini, di seluruh sekitar yang Tuhan izinkan. Tuhanlah yang bekerja dengan luar biasa. Dan Engkau Tuhan membangun gereja ini semakin murni di dalam keimanan yang luar biasa. Engkau pakai seluruhnya, seluruh pelayan yang mempersembahkan hidupnya dengan tulus dan murni kepadamu. Menjadi orang-orang yang mampu menjadi terang dan garam di dunia ini. Melalui kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin tinggi dan dimuliakan melalui seluruh pelayanan dan persekutuan di gereja ini Tuhan. Supaya gereja ini semakin besar di dalam nama-Mu. Supaya gereja ini semakin luar biasa di seluruh lingkungannya dan seluruh dunia dan di kota Berau ini. Melalui pertolongan dan melalui penyertaan dan kuasa yang daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami seluruhnya pada hari ini dan selamanya. Dalam kuasa nama anak-Mu. Yesus Kristus Tuhan kami yang sungguh hidup. Amin.